Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi di video sederhana aku. Dan apa kabar buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya teman-teman, ini seperti di video pertama tadi, awalan videonya itu tuh lumayan berantakan untuk ruangan di area depan ini. Jadi di sini aku mau beresin, dan buat teman-teman udah pada beberes atau belum, atau masih nunda beberesnya, dan temanin aku berberes kali ini ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama mau aku beresin itu adalah di bagian ruangan ini. Jadi aku tuh sebenarnya juga nggak punya jadwal khusus ya teman-teman yang harus beberes yang sebersih-bersih mungkin gitu kan untuk bagian rumah aku. Jadi kalau aku lihat terlihat seperti udah lumayan debunya numpuk di bagian barang-barang, barulah aku itu bersih-bersihin. Cuman kalau untuk berberes seperti berantakan yang ngegeletak di bagian lantai seperti tadi, nah itu aku usahain setiap hari aku beresin kalau awalan mau memulai nyapu. Tapi beda hal kalau dengan yang berberes seperti kebas-kebas debu atau juga kayak ngerapiin barang yang jarang dipegang gitu ya teman-teman, barang-barang gitu kan yang jarang diambil, barangnya itu cuman stay di tempat aja, biasanya kan suka ada debunya tuh kan kalau kelamaan. Nah itu tuh kalau untuk berberes yang seperti itu, aku tuh nggak punya jadwal 3, 5, atau bahkan seminggu sekali tuh nggak ada jadwalnya seperti itu ya. Jadi sekiranya mata aku tuh udah ngelihatnya itu berdebu dan udah nggak nyaman menurut aku gitu kan, ya udah aku bersihin aja sama kayak di kali ini. Nah di sini selain aku tuh berberes barang-barang yang berantakan tadi di bagian lantai, ini aku langsung juga untuk kebas-kebas debu di barang-barang yang ada di rumah ini, maksudnya di ruangan ini ya. Barang-barang yang emang udah berdebu gitu. Jadi ya udah sekalian aku beresin dan aku kebas-kebas. Nah, untuk di sini itu ada alatnya Pak suami ya, teman-teman. Itu tuh dipakai sementara, maksudnya ditaruh sementara di situ karena nanti mau dikembaliin lagi ke raknya masing-masing. Soalnya juga kalau mau ditaruh lagi ke raknya masing-masing itu kan di bagian dapur ya. Sedangkan Pak suami itu tuh suka banget kalau udah malam pulang kerja masih ada aja yang diotak-atik entah apakah itu. Jadi makanya kata Pak suami, daripada aku bolak-balik gitu ya, jaraknya agak lumayan, padahal ini tuh rumah nggak yang lebar-lebar banget, nggak yang panjang-panjang banget ya kan. Untuk ke depan sampai ke dapur tuh aja ada beberapa langkah, tapi kata Pak suami daripada bolak-balik ngambilnya ke dapur, jadi ya udah ditaruh aja dulu di situ. Dan untungnya juga sekarang ini tuh Pak suami taruhnya di rak kecil itu tadi kan, rak yang 2 tingkat. Karena berhubung juga raknya itu udah nggak kepake, soalnya untuk rak yang kecil tadi itu tuh bekas rak sepatu sendal yang ditaruh di luar gitu di teras. Cuman karena berhubung Pak suami itu ada bikin rak baru untuk sepatu sendal yang di luar, jadi makanya untuk rak tadi itu dimanfaatin dulu sementara untuk Pak suami nyusunin peralatannya itu tadi supaya nggak berhambur gitu kan di area depan ini. Karena kalau kemarin-kemarin itu ya teman-teman, waktu sebelum ada rak kecil itu tuh ngegeletak aja di bagian lantai-lantai di dekat pojokan itu. Nah kalau sekarang kan lumayan agak rapi tuh, jadinya ya udahlah ya aku biarin aja dulu di situ. Toh juga sementara dulu tempatnya itu berada di situ. Nah oke lanjut ya teman-teman, ini tuh udah selesai akunya beres-beres, kebas-kebas debu. Terus ini terakhir untuk beberes di bagian depan, jangan lupa untuk disapu si lantainya. Nah itu tadi kenapa ada tumpukan apa ya, kertas gitu di bagian belakang pintu. Itu tuh kertas-kertas yang aku sapu di malam harinya, karena kan memang kalau untuk malam hari itu ya, tapi sih kepercayaan masing-masing aja ya teman-teman. Cuman kalau aku itu kayak apa ya, kayak aneh aja gitu kalau nyapu di malam hari kotorannya itu langsung dibuang keluar. Jadi makanya untuk kotorannya itu aku tumpuk lah di bagian belakang pintu seperti tadi. Jadi pas udah pagi ini ya udah langsung aja sekalian aku buang untuk sampah yang tertumpuk itu tadi. Nah lanjut, di sini jangan lupa juga untuk disapu sampai ke bagian terasnya.
Jadi tadi juga sebelum nyapu untuk bagian teras, ini tuh juga aku ada berberes gitu di bagian teras yang berantakan. Nggak lain dari alat-alat Pak Suami juga. Jadi alat Pak Suami itu bagian bersih di dalam rumah, bagian yang kotor-kotor. Maksudnya yang kotor-kotor itu seperti kayak apa ya? Kayak obeng, palu gitu ya teman-teman, dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu tuh ditaruhnya di luar teras ini, ditaruh di bagian bawah kursi. Jadi itu tuh tadi ada yang berantakan gitu, berserakan. Dan itu tadi aku beresin dulu, barulah lanjut untuk nyapu di bagian terasnya ini. Nah ini tuh juga ya teman-teman, bisa dilihat untuk cuacanya itu terik banget, cerah banget di pagi ini. Karena memang juga waktu puasa memasuki hari keempat atau hari kelima, ini tuh udah mulai terik cuacanya di tempat aku, di daerah aku. Tapi kalau awal puasa kemarin, hari pertama, kedua, ketiga kalau nggak salah, nah itu tuh dilanda hujan dan cuacanya itu mendung, enak banget ya kan. Tapi kali ini udah mulai masuk musim panas kayaknya ya teman-teman. Cuma nggak tahu juga sih lah ya, nanti ke depannya ada panas lagi atau ada hujan lagi. Soalnya juga itu kalau untuk Sungai Mahakam di daerah aku ini ya teman-teman, Kalimantan Timur, itu tuh lumayan naik sih kalau aku lihatnya waktu itu. Jadi kayaknya sih masih ada beberapa tempat yang deket di daerah aku tinggal itu curah hujannya mungkin masih lumayan deras gitu kan. Makanya Sungai Mahakamnya itu lumayan naik gitu. Cuman ya nggak tahu lagi lah ya ke depannya nanti bakalan masuk musim hujan atau musim panas, aku juga nggak paham. Dan buat teman-teman itu kira-kira di daerah teman-teman itu lagi musim panas, kemarau atau musim hujan? Soalnya ada beberapa juga nontonin vlog bunda-bunda itu, ada yang bilang lagi musim hujan, dan juga di daerah lain ada yang bilang belum dikasih hujan gitu ya teman-teman. Boleh dong ya komen di kolom komentar. Oke, lanjut ke video lagi ya teman-teman. Nah di sini udah selesai berberes di bagian depan, udah aman, udah rapi, alhamdulillah lumayan rapi lah gitu ya. Walaupun nggak yang serapi-rapi mungkin, tapi setidaknya nggak yang terlalu berantakan banget gitu ya teman-teman. Kalau aku prinsipnya. Nah terus lanjut, ini mau berberes di bagian dapur. Jadi tadi itu aku udah nyalin telur yang aku beli di hari Sabtu, belum kesentuh sama sekali, masih di dalam kresek. Nah ini aku mau cuci dulu baru aku taruh di tempat telur. Udah bisa dilihat ya teman-teman, untuk tempat telurnya itu tadi kosong melompong, udah habis banget telurnya. Tapi aku tadi beli telurnya itu cuman setengah piring aja, makanya menggunakan kresek. Nah kalau telur di tempat aku setengah piringnya itu sekitar 30.000. Jadi kalau satu piring atau satu karton itu harganya 60.000. Itu juga udah termaksud yang paling murah ya teman-teman. Dan kalau mau ukurannya sih ya agak gede lagi, nah itu harganya beda lagi, bisa di atas 60.000. Tapi ada juga sih ketemu harga yang di bawah 60.000 satu piring, tapi untuk ukuran telurnya itu lebih kecil lagi daripada yang tadi. Nah oke, lanjut. Di sini sebelum nyuci telur, ini aku mau beresin dulu untuk di bagian meja kompor. Dan juga untuk barang-barangnya yang ada di bagian area kompor, ini aku lap-lap lagi. Terus juga untuk area kompor dan sekitarnya aku bersihin lagi. Cuman sih alhamdulillahnya ya teman-teman, kalau aku itu untuk area kompor itu tuh kayak nggak terlalu yang kotor berminyak banget gitu untuk noda-nodanya. Karena kan juga aku selalu menerapkan kebiasaan rutinitas aku itu, kalau habis masak itu pasti untuk area kompor seperti dinding kiri kanan kompor, terus juga seperti meja yang ada di bawah area kompor dan juga kompornya, itu selalu aku lap, aku bersihin. Jadi alhasil kalau misalnya aku itu berberes seperti ini, kayak menyeluruh gitu ya, kayak ngelapin barang-barang per botol-botolan persausan. Nah itu tuh kalau untuk yang di deket-deket kompor itu ngelapnya nggak perlu kayak bertenaga ataupun effort sama sekali gitu kan, karena memang nggak yang terlalu kotor-kotor banget. Jadi cukup dilap menggunakan cairan pembersih, itu alhamdulillah udah tambah bersih lagi gitu ya teman-teman, karena memang nggak yang kotor-kotor banget gitu kan, nggak yang numpuk banget untuk noda per minyak-minyakannya di area kompor tadi.
Jadi kalaupun juga digunakan bersihinnya pakai cairan celing itu udah bisa teratasi. Aku tuh jarang banget kalau misalnya nyuci perkomporan itu menggunakan air sabun ya teman-teman, karena memang ya itu tadi kalau udah ngebersihin begini tuh untuk area kompor itu nggak yang terlalu bandel banget gitu ya untuk perminyakannya. Nah lanjut lagi ya teman-teman, udah selesai berberesnya di bagian area kompor, area masak tadi. Terus ini lanjut untuk area di sisi bagian dapur lainnya. Jadi kalau untuk sisi dapur yang ini tuh jarang banget aku tuh masukin ke video karena memang juga jarang beraktivitas di area sini. Cuman kali ini karena aku mau bersihin juga ya teman-teman, karena udah numpuk banget debu-debunya di bagian rak-rak persabunan ini, dan juga rak satunya ini rak serbaguna lah ya. Pokoknya barang-barang random aja yang aku taruh di sini. Jadi ini tuh mau aku bersihin karena tuh selain debu ada kotoran, cicak gitu kan. Ya pokoknya kalau rumah kayu ini tuh ya teman-teman, keseringan itu debunya itu luar biasa banyaknya daripada rumah yang beton gitu kan, rumah batu ya bahasanya. Jadi kalau menurut aku debunya itu lebih banyak gitu daripada rumah yang betonan gitu. Jadi makanya kalau untuk berberes itu ya harus sering-sering juga gitu kan ya, walaupun kayak aku ini nggak ada jadwal gitu ya teman-teman. Pokoknya terlihat udah kotor aja ya udah langsung aku bersihin. Nah udah selesai menata-nata di bagian rak-raknya ini, terus lanjut di sini juga aku mau bersih-bersih sedikit. Terus ini tuh ada botol-botol persirupan ya yang udah habis, dan juga tadi ada pecahan pecahan mangkuk kaca gitu ya teman-teman yang belum aku buang, belum sempat aku buang, aku gantung aja, aku amanin di bagian atas karena takutnya nanti kalau ngegeletak di lantai takut kena ralin, karena ya gitulah ya, anak kecil itu super aktif walaupun di rumah ya kan. Jadi makanya tadi tuh udah aku simpan juga ke dalam bak sampah biar aman, dan belum aku buang sih, kecuali aku ke pembuangan sampah nanti baru aku angkut sekalian. Nah udah selesai berberesnya, terus di sini nyapu-nyapu dulu di bagian dapur. Barulah aku itu lanjut mau nyuciin piring yang udah mulai numpuk. Cuman di sini mohon maaf untuk video cuci piringnya aku nggak videoin supaya cepet. Dan tahu-tahu ini aku lanjut untuk nyuciin perteloran sebelum disimpan ke wadahnya. Dan juga sampai di sini dulu lah ya teman-teman untuk video kali ini, dan buat teman-teman yang udah nyimak, udah nemenin aku berberes di video kali ini, aku ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!